Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pelatihan manajemen bisnis untuk mengoptimalkan pengelola BUMDes khususnya dan masyarakat desa Sukatani umumnya. Pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir yang menggunakan media online atau daring dalam jaringan, di mana materi ini akan saya sampaikan dengan topik bisnis model Canvas. Canvas ini akan kita bahas satu persatu, di mana subpokok bahasannya antara lain selain latar belakang atau pendahuluan materi ini antara lain terdiri atas customer segment atau pengelompokan pelanggan, kemudian value proposition atau nilai tambah atau nilai manfaat untuk pelanggan, kemudian channel itu adalah saluran distribusinya, kemudian customer relationship, bagaimana pengelola BUMDes mampu membina hubungan dengan pelanggan, kemudian revenue stream, dari mana pendapatan BUMDes selama ini, kemudian apa yang menjadi kunci utama sumber daya BUMDes, kemudian ada apa yang menjadi kunci utama kegiatan BUMDes, kemudian siapa kunci utama mitra yang dibina oleh BUMDes, dan terakhir adalah struktur biayanya. Baik, kita lihat sebenarnya apa sih tujuan dari materi pelatihan ini. Tujuan dari materi pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta, khususnya pengelola BUMDes, dalam mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi elemen-elemen bisnis yang terdapat dalam bisnis model Canvas. Sedangkan manfaatnya yaitu peserta, khususnya pengelola BUMDes nanti dapat menerapkan 9 elemen bisnis yang terdapat dalam bisnis model Canvas tersebut. Baik, kita masuk ke latar belakang atau pendahuluannya. Jadi, kita tahu bahwa saat ini persaingan dunia bisnis semakin kompetitif, cepat berubah, dan merupakan suatu kondisi yang semakin sulit untuk membuat suatu keputusan bisnis. Kemudian perusahaan, khususnya BUMDes, juga dihadapkan dengan berbagai informasi baru tentang teknologi informasi yang semakin canggih, kemudian siklus hidup produk yang lebih pendek, pasar global yang semakin terbuka, dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karenanya, perusahaan juga harus mampu bagaimana mengelola lingkungan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Bagaimana mengelola saluran distribusinya, bagaimana pengelola BUMDes mengelola rantai pasoknya, bagaimana pengelola BUMDes mampu mengimplementasikan teknologi informasi yang mahal, kemudian mengelola kemitraan yang strategis, dan yang pasti bahwa pengelola BUMDes itu harus fleksibel untuk bereaksi terhadap perubahan pasar yang tidak pernah menentu. Osterwalder mengungkapkan bahwa tidak ada alat atau perangkat lunak yang berguna untuk menilai, kemudian memahami, mengukur, maupun mengubah serta berkomunikasi
bahkan untuk mensimulasikan seperti apa model bisnis yang tepat untuk diterapkan. Nah, tahun 2010, Osterwalder dan Pickner ini menyusun buku dengan judul Business Model Generation. Apa itu Business Model Generation? Di dalamnya, Osterwalder itu membuat suatu kerangka model bisnis yang berbentuk kanvas dan terdiri dari 9 kotak yang berisikan elemen-elemen bisnis yang saling berkaitan. Model kanvas ini adalah sebuah model yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana pengelola BUMDes menciptakan, kemudian menyerahkan, serta menangkap nilai dari pelanggannya. Apa itu model bisnis kanvas? Seperti apa wujudnya? Mari kita lihat. Nah, di sini saya akan menganalogikan bahwa kanvas itu adalah suatu perangkat, ya, suatu lembaran putih dan polos yang kalau pelukis itu biasa sebagai alat untuk melukis. Ya. Nah, ini merupakan kanvas putih dan polos. Nah, kemudian kanvas putih dan polos ini, mari kita gambar dengan kotak-kotak, ya, di mana kotak itu isinya adalah elemen-elemen bisnis. Yang pertama adalah kita gambar kotak dari pelanggan. Nah, itu dilihat ada yang menggunakan baju merah, kemudian hitam atau abu-abu. Nah, ini kita kelompokkan yang disebut dengan customer segmentasi, kan? Customer segment. Kemudian kalau kita sudah mampu mengelompokkan pelanggan, kita akan bisa menetapkan atau menentukan nilai yang bisa diperoleh oleh si pelanggan itu. Nah, ini kotak yang kedua itu adalah merupakan value proposition, nilai manfaat yang bisa didapat oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana produk atau jasa bisa disalurkan, bisa sampai ke tangan si pelanggan dengan baik. Maka harus kita tetapkan saluran distribusinya seperti apa. Ini yang disebut dengan channel. Kemudian yang keempat, setelah kita menetapkan saluran distribusi, maka langkah yang selanjutnya adalah bagaimana si pengelola BUMDes harus bisa membina hubungan baik dengan pelanggan atau yang disebut dengan customer relationship. Yang kelima, yang harus dipahami oleh pengelola BUMDes adalah dari mana pendapatan BUMDes selama ini. Kemudian yang keenam, itu adalah apa yang menjadi kunci utama dari sumber daya BUMDes itu sendiri. Jadi ini yang disebut dengan key resources. Dan yang ketujuh, itu adalah kegiatannya. Jadi yang mana atau seperti apa kunci utama dari kegiatan BUMDes ini? Ya, ini yang disebut dengan key activity. Yang kedelapan, nah, ini saya ilustrasikan gambar berjabat tangan. Artinya siapa yang menjadi kunci utama sebagai mitra BUMDes atau disebut dengan key partners. Dan yang kesembilan itu adalah bagaimana struktur biaya yang selama ini dikelola oleh BUMDes. Nah, ini nanti cost structure ini ada pelatihan tersendiri, ya. Pelatihan tersendiri tentang akuntansi keuangan. Yang kesembilan tadi, yang kesembilan
yang ke-9 elemen tadi akan saya bahas satu persatu. Ya. Apa itu segmen customer segment? Jadi kita tahu bahwa konsumen atau pasar itu terdiri dari berbagai macam pembeli yang tentunya membeli produk sesuai dengan keinginan, kemudian sesuai dengan kemampuannya, sumber daya dalam ini, sesuai dengan lokasi dia tinggal, dan kebiasaan si pembeli ini membeli dari produk. Setiap pembeli tentunya memiliki kebutuhan dan keinginan yang unik. Karena si A ada keinginan atau membutuhkan barang X misalnya, tetapi beda dengan si B. Itu pasti memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda atau yang unik. Tetapi yang harus kita ingat bahwa masing-masing pembeli ini merupakan pasar yang potensial yang harus kita kelola dengan baik. Oleh karenanya, pengelola BUMDes ini harus mampu, harus bisa bagaimana merancang program pemasaran sesuai dengan masing-masing segmen pasar. Tetapi harus diingat bahwa tidak semua kumpulan pelanggan dapat dikatakan sebagai segmen pasar. Begitu ya Bapak, Ibu. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu, Bapak, Ibu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Ya. Nah, kelompok pelanggan bisa dikatakan sebagai segmen pasar jika pertama memerlukan pelayanan tersendiri. Karena misalnya ada permasalahan dan kebutuhan yang khusus. Kemudian yang kedua, dikatakan segmen pasar jika dicapai dan dilayani dengan saluran distribusi yang berbeda. Dikatakan segmen pasar jika perlu pendekatan yang berbeda atau yang tadi elemen yang customer relationship. Jadi bagaimana pengelola BUMDes itu mampu membina hubungan baik dengan para pelanggannya. Yang keempat, tentunya memberikan profitabilitas yang berbeda. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan bayar yang berbeda sesuai persepsi terhadap nilai yang diterimanya. Kemudian yang keenam, nah, jadi simpulannya adalah bahwa segmentasi pasar ini merupakan pengelompokan individu atau pelanggan menjadi beberapa kelompok. Itu yang disebut dengan segmen. Di mana masing-masing individu yang berbeda dalam satu segmen memiliki ciri-ciri atau perilaku yang relatif sama dibandingkan individu pada kelompok lainnya. Ada beberapa pendekatan yang kita bisa gunakan untuk melakukan segmentasi pasar tersebut, yaitu melalui pendekatan demografi atau aspek usia, identitas pelanggan, melalui geografi, pendekatan geografi atau wilayah, dan pendekatan psikografi. Pendekatan demografi ini antara lain meliputi usia, kemudian jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Jadi di sini nanti kalau ingin mengetahui seperti apa kan, masyarakat desa Sukatani, itu bisa dilakukan satu survei melalui pendekatan demografi. Jadi rata-rata masyarakat desa Sukatani itu usianya berapa? Tentunya itu harus dilakukan survei.
Kemudian rata-rata masyarakat desa Sukatani, jenis kelaminnya yang paling dominan itu apa? Apakah wanita atau laki-laki? Kemudian jenis pekerjaan, pendidikan, dan pendapatannya. Nah, semua ini untuk bisa diketahui tentunya melalui survei. Kemudian yang kedua itu pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu adalah didasarkan pada wilayah tempat tinggal. Ya, misalkan sebenarnya desa Sukatani itu aslinya yang dari desa Sukatani ada berapa? Nah, sekarang kalau memang ternyata kecenderungannya memiliki pendapatan yang misalkan di bawah rata-rata, tetapi produk yang akan dipasarkan atau dijual oleh BUMDes ini memiliki harga yang lumayan tinggi, maka ini tidak akan pernah bisa berhasil, ya. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan psikografi. Apa itu pendekatan psikografi? Ini kita akan melihat gaya hidup masyarakat desa Sukatani itu seperti apa. Kemudian sikap-sikapnya. Apakah misalkan kalau BUMDes ini mengeluarkan suatu produk, bisa diterima sikapnya apatis ataukah betul-betul menyambut baik? Dan tentunya seperti apa minat pelanggan khususnya dari desa Sukatani terhadap produk yang akan dijual oleh BUMDes. Gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, ini adalah nilai manfaat dari produk yang bisa diterima oleh pelanggan. Jadi di sini bahwa value proposition atau nilai manfaat ini merupakan nilai tambah yang diberikan oleh BUMDes kepada pelanggannya. Kemudian nilai tambah ini terdiri dari produk atau jasa yang bisa memberikan nilai tambah kepada segmentasi yang spesifik. Ada beberapa elemen yang berkontribusi pada pembentukan nilai tambah, yaitu antara lain, ini ada 11, kebaruan. Artinya produk yang dikeluarkan oleh BUMDes ini benar-benar bisa diterima oleh masyarakat karena memang sebelumnya tidak pernah ada atau tidak pernah ditawarkan. Kemudian yang kedua itu adalah kinerja. Apa maksudnya? Jadi di sini BUMDes harus betul-betul memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas produknya. Kalau produk itu belum bisa ditingkatkan, bagaimana pengelola BUMDes ini meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pelanggan? Nah, ini akan tentunya memberikan nilai tambah tersendiri bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga, itu adalah kustomisasi. Kustomisasi ini adalah apa yang diinginkan, sebutlah misalkan bahwa BUMDes belum memiliki atau produk sudah ada, tetapi ternyata si pelanggan ini atau konsumen ini ada keinginan untuk lebih. Maka produk itu kemudian diubah, ya, dikustomisasi sesuai dengan keinginannya. Saat ini, ya, bahwa kustomisasi itu sudah dikembangkan ke dalam konsep mass customization, yaitu bentuk penyesuaian kebutuhan individu tetapi diproduksi secara massal. Yang keempat adalah penyelesaian pekerjaan. Jadi maksudnya begini, nilai tambah ini bisa diselesaikan dengan membantu misalnya pelanggan BUMDes untuk beberapa pekerjaan. Sebutlah bahwa BUMDes ini memiliki unit usaha iklan. Nah, kemudian kan, atau BUMDes bermitra dengan perusahaan iklan. Ya. Nah, pengelola BUMDes bisa dibantu
ya oleh perusahaan-perusahaan dalam merancang dan membuat membuat iklan produk yang akan dipasarkan. Sehingga apa? BUMDes bisa dapat lebih berkonsentrasi dalam menjalankan strategi promosi lainnya. Begitu. Kemudian yang kelima, rancangan. Pasti, Pak, Ibu, ya. Yang namanya rancangan itu dituntut sebaik mungkin, seindah mungkin. Biasanya karena memang yang namanya pelanggan atau konsumen itu ingin kalau menggunakan produk itu betul-betul menjadi penampilannya berbeda tentunya, ya. Nah, meskipun itu tidak mahal, tetapi begitu kita gunakan barang yang diproduksi oleh BUMDes itu terlihat mewah, terlihat bagus. Kalau misalnya digunakan oleh perempuan, gitu kan, itu menjadi terlihat lebih cantik. Kalau misalnya digunakan oleh laki-laki, terlihat akan lebih ganteng, misalnya. Padahal ya, dari aspek harga itu biasa-biasa saja, tidak terlalu mahal. Artinya bahwa produk itu bisa dijangkau oleh masyarakat. Dalam industri fashion ya, atau busana dan elektronik, rancangan ini merupakan nilai tambah yang paling penting. Yang keenam adalah merek atau status. Jadi pelanggan biasanya atau konsumen biasanya, apalagi ya mohon maaf, orang Indonesia itu masih merek minded, gitu kan. Nah, ini meskipun itu bukan merek yang asli, tetapi kalau misalnya dilihatnya hampir sama, tentu ini akan menjadi eh, nilai tambah tersendiri. Jadi bahwa merek ini dianggap bisa meningkatkan status sosial ekonomi pelanggan kalau dipakai. Contoh, misalnya kita tahu bahwa jam tangan Rolex itu aslinya sampai ratusan juta. Tetapi sekarang ini Cina sudah mampu membuat duplikatnya atau palsunya. Itu nyaris sama. Jadi orang kalau sepintas bahwa itu menggunakan jam tangan Rolex yang asli. Padahal itu adalah palsu. Merasa bangga ketika menggunakan jam tangan tersebut. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketujuh dari aspek harga. Apa kaitannya bahwa harga ini bisa meningkatkan nilai tambah atau nilai manfaat? Jadi, ketika perusahaan atau BUMDes menawarkan suatu produk yang mirip dengan produk yang sudah ada di pasar, tetapi dari aspek harga lebih murah dibandingkan produk tersebut, maka ini adalah merupakan cara untuk bisa memenangkan segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Nah, dulu sebelum gulung tikar, RIM, ini nama perusahaan yang mengeluarkan BlackBerry, mengeluarkan produknya di bawah harga 2 juta. Sebetulnya untuk memberi nilai tambah dari aspek harga. Tetapi karena BlackBerry itu merasa hebat, kemudian lupa bahwa persaingan itu semakin kompetitif. Akhirnya ya sudah terlibas oleh yang namanya Samsung, gitu. Demikian juga Nokia, ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita memberikan diskon atau pengurangan biaya. Jadi perusahaan bisa memberikan nilai kepada pelanggan berupa pengurangan biaya dari aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan. Di Eropa itu ada yang namanya Salesforce, ya. Salesforce.com yang menjual suatu aplikasi
hosting CRM atau Customer Relationship Management. Ini dilakukan dan hal ini bisa menguntungkan pelanggan. Kenapa? Karena pelanggan terbebas dari biaya membeli, karena kan sifatnya menyewa. Dan kemudian menginstall dan mengelola perangkat lunak itu sendiri. Ini yang dilakukan oleh Salesforce.com. Sehingga apa? Sekarang itu Salesforce.com merupakan perusahaan bidang teknologi informasi yang betul-betul terus meningkat income-nya. Yang ke-11 adalah suatu kenyamanan atau kemudahan dari penggunaan produk itu. Jadi perusahaan di sini menciptakan nilai tambah dengan cara membuat produk yang lebih nyaman dan mudah untuk digunakan. Contoh dulu iPod, iTunes, ini adalah perusahaan produk dari Apple menawarkan suatu kenyamanan kepada pelanggannya untuk mencari, kemudian membeli, kemudian mendownload dan mendengarkan musik digital yang begitu jernih didengar. Nah, yang ketiga ini adalah saluran distribusi atau tadi disebut dengan channel. Channel ini adalah saluran untuk berhubungan dengan para pelanggannya. Jadi komunikasi, distribusi, dan jaringan penjual atau sales ini merupakan salah satu upaya perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggannya. Channel tentunya memainkan peranan yang sangat penting dalam pengalaman pelanggan. Ada beberapa fungsi ya dari saluran distribusi ini. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk dan jasa dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, membantu pelanggan dalam mengevaluasi nilai tambah atau nilai manfaat dari perusahaan. Yang ketiga, memfasilitasi pelanggan untuk membuat produk dan jasa tertentu. Keempat, membantu menyampaikan nilai tambah untuk pelanggan. Kelima, itu memberi dukungan pada pelanggan pasca pembelian atau sudah membeli produk itu betul-betul disupport oleh si perusahaan. Yang keempat adalah customer relationship. Jadi bagaimana pengelola BUMDes ini harus bisa ya membina hubungan baik dengan pelanggannya. Jadi customer relationship ini adalah tipe hubungan yang ingin dijalin oleh BUMDes dengan para pelanggannya dari segmen pasar yang spesifik, yang memiliki kekhususan misalnya. Jadi di sini BUMDes harus bisa membangun tipe hubungan yang akan dijalin dengan para pelanggannya dari berbagai kelompok pelanggan. Ya. Hubungan baik dengan pelanggan ini bisa dibentuk dari berbagai motivasi, yaitu antara lain customer
acquisition, kemudian customer retention, dan boosting sales. Apa itu customer acquisition? Apa itu customer retention? Apa itu boosting sales? Jadi, akuisisi pelanggan itu adalah tugas pemasar. Jadi, Direktur BUMDes, kalau nanti pengelolaan BUMDes ini sudah baik dan sudah maju, tentu ada bagian pemasaran. Nah, di sini tugas pemasar ini terus mencari pelanggan baru, baik dari pelanggan kompetitor, ya, pesaingnya, maupun mengubah yang sebelumnya bukan pelanggan, siapapun menjadi pelanggan mereka yang dikelola. Kemudian retensi pelanggan. Jadi di sini tugas pemasar retensi itu ada penolakan. Terus berupaya mempertahankan pelanggan yang sudah menggunakan mereknya agar tidak berpaling, agar tidak pindah ke merek yang lain. Nah, retensi itu adalah penolakan. Kemudian boosting sales. Boosting sales ini adalah mendorong pelanggan yang sudah ada untuk selalu berbelanja lebih banyak lagi dari perusahaannya. Gitu ya, Bapak, Ibu. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, barangkali bisa langsung ditanyakan. Tidak perlu sungkan. Ada beberapa kategori customer relationship atau bagaimana membina hubungan baik dengan pelanggan yang bisa dipadukan dengan pengelompokan pelanggan. Yang pertama adalah melalui personal assistant. Apa itu personal assistant? Ini adalah suatu pola hubungan didapatkan berdasar interaksi antar individu. Ya. Kemudian pelanggan bisa berkomunikasi dengan wakil dari perusahaan secara langsung selama proses pembelian maupun pasca pembelian. Nah, ini sering dilakukan melalui misalkan kalau semua rata-rata perusahaan besar itu sudah menyediakan call center, kemudian memberikan informasi tentang email atau media lainnya yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kedua adalah dedicate personal assistant. Apa ini? Jadi betul-betul bahwa hubungan ini hampir mirip dengan personal assistant, tetapi lebih dalam lagi dan tentunya lebih gencar atau intensif. Di sini perusahaan memberikan perlakuan yang istimewa pada pelanggannya secara khusus. Jadi kalau misalkan Direktur BUMDes ini sebagai nasabah Bank Mandiri, kemudian memiliki simpanan di Bank Mandiri itu lebih dari 1,5 M, itu pasti akan diberikan perlakuan khusus. Ya. Tidak perlu antri, tidak pokoknya kalau misalnya datang langsung ke Bank Mandiri itu pasti akan disambut dengan baik. Itu yang disebut dengan nasabah prioritas. Nah, biasanya perusahaan ini menunjuk seorang wakil untuk melayani pelanggan-pelanggan tertentu. Kemudian yang ketiga, itu adalah self-service. Jadi tipe hubungan ini di mana perusahaan tidak melakukan interaksi secara langsung atau personal terhadap pelanggannya. Apa yang dilakukan? Jadi perusahaan menyediakan hal-hal penting untuk membantu pelanggan memenuhi kebutuhannya. Dalam perusahaan retail misalnya, self-service ini mengacu pada format toko yang saat ini lebih sama rata. Jadi kita seperti ke Indomaret saja. Itu kan kita beli itu sudah disiapkan keranjangnya. Kemudian kita belanja sendiri, tinggal nanti bayar di kasir. Nah, ini yang disebut dengan self service, ya.
Yang keempat adalah automate service. Jadi tipe layanan ini di mana perusahaan tidak melakukan interaksi langsung terhadap para pelanggan, tetapi menyediakan hal-hal penting yang diproses secara otomatis. Kalau Bapak pernah mengisi pulsa di Indomaret, itu sudah disiapkan boxnya, kemudian langsung mengisi sendiri. Nanti begitu sudah selesai, tinggal bayar ke kasir. Gitu. Nah, ini merupakan automate service. Yang kelima melalui community, artinya komunitas. Jadi perusahaan ini sekarang sudah mencoba membangun komunitas untuk mendekatkan dengan pelanggan dan memberikan fasilitas yang menjadi anggota komunitasnya. Jadi perusahaan ini sering membuat komunitas secara online sehingga pelanggan bisa bertukar pikiran dan berbagi satu sama lain. Yang keenam itu adalah co-creation, di mana co-creation ini merupakan hubungan di mana perusahaan melibatkan pelanggan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan itu sendiri. Yang berikutnya adalah elemen yang berikutnya adalah yang kelima itu adalah revenue stream atau pendapatan yang diterima oleh BUMDes dari masing-masing segmen pasar yang biasanya diukur dalam bentuk uang. Nah, model bisnis ini dibagi dalam dua bentuk atau dua macam, yaitu pendapatan yang didapatkan dari satu kali transaksi, dan yang kedua, pendapatan yang didapatkan secara berulang kali, yang dihasilkan dari pembayaran yang berkesinambungan atau berkelanjutan, baik untuk memberikan value proposition kepada pelanggan ataupun tidak. Ya. Yang berikutnya adalah yang keenam, itu adalah key resources. Nah, ini yang tadi yang disebut dengan sumber daya utamanya atau kunci utama sumber daya dari BUMDes. Jadi ini adalah sumber daya utama yang betul-betul dibutuhkan oleh BUMDes. Seperti SDM-nya. Kenapa? Atau bahan bakunya. Kenapa itu harus kita gambarkan atau modelkan? Karena supaya bahwa bisnis yang dijalankan oleh BUMDes itu bisa berjalan dengan baik atau bisa jalan sesuai dengan visinya. Nah, sumber daya utama ini membuat BUMDes bisa membentuk dan menawarkan value proposition. Kemudian mendapatkan pasar atau pembeli. Kemudian bisa mengawasi hubungan dengan segmen-segmen pasar dan tentunya mendapatkan penghasilan. Kunci utama sumber daya ini dibentuk didasarkan pada tipe model bisnis dan berupa benda fisik, kemudian finansial, intelektual, maupun manusianya. Key resources ini bisa dimiliki oleh perusahaan maupun bekerja sama dengan mitra. Gitu. Makanya kalau memang kita tidak atau BUMDes belum mampu membeli sumber daya yang utuh, maka lebih baik lagi adalah mencari mitra yang strategis yang bisa membangun BUMDes lebih baik lagi. Kemudian yang ketujuh, ini adalah kunci utama kegiatan dari BUMDes. Jadi, key activity atau kunci utama kegiatan BUMDes ini merupakan kegiatan-kegiatan utama apa saja yang perlu dilakukan oleh BUMDes agar bisa memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Setiap model bisnis pasti memiliki aktivitas-aktivitas utama. Seperti misalnya kami, ya kan?
di dunia pendidikan. Itu aktivitas utamanya itu adalah bagaimana proses pembelajaran yang betul-betul bisa diterima oleh si mahasiswa. Nah, ini nanti BUMDes juga harus bisa menetapkan atau menentukan aktivitas utamanya apa saja. Kunci utama aktivitas atau kegiatan BUMDes ini bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama dari aspek operasinya, ya, aspek operasi produksinya. Itu harus jelas, aspek produksinya. Jadi nanti kalau sampai si pelanggan atau konsumen itu memahami, ini akan menjadi nilai tambah tersendiri buat si pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah operasi jasanya atau misalkan memberikan satu penyelesaian masalah. Kegiatan ini tujuannya untuk mengatasi masalah dan memberikan solusi baru atas masalah terhadap pelanggan secara individu. Nah, kemudian aktivitas penyelesaian masalah khususnya merupakan jenis kegiatan operasi bagi konsultan, kemudian rumah sakit dan organisasi-organisasi pelayanan lainnya. Ini sekarang sedang tren, ya, perusahaan jasa ini. Yang ketiga adalah platform dan jaringan. Jadi aktivitas utama BUMDes yang berbasis platform dan jaringan adalah perancangan misalnya, kemudian pembangunan dan pengembangan hardware dan softwarenya, perangkat keras dan perangkat lunaknya, termasuk jaringan internet dan website. Nah, ini nanti seperti misalnya Telkom itu sudah merupakan hampir menjadi memonopoli. Ya. Aktivitas-aktivitas meliputi penyediaan pelayanan yang dibutuhkan oleh para pelanggan dan pengguna, termasuk proses penyampaian dan penjagaan hubungan dengan pelanggannya. Yang berikutnya adalah mitra utama dari BUMDes. Jadi, kunci utama mitra ini adalah seperti supplier, gitu kan, atau pemasok, sehingga model bisnis ini bisa terus berjalan. Kemudian perusahaan menjalin kerjasama untuk beberapa alasan dan jalinan kerjasama menjadi landasan dari beberapa model bisnis. Kemudian perusahaan juga membuat satu aliansi untuk mengoptimalkan model bisnisnya, kemudian mengurangi risiko atau memperoleh sumber daya. Yang berikutnya adalah yang terakhir, ini struktur biaya, ya. Bapak, Ibu, struktur biaya ini adalah komponen-komponen biaya yang digunakan agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan model bisnisnya. Ini harus jelas, struktur biaya ini. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat ini, mohon maaf ya Bapak, Ibu, mari kita lihat sekarang yang namanya koperasi. Koperasi itu sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Tetapi kondisinya sampai sekarang, mana tidak ada satupun koperasi yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang kadang-kadang saya suka sedih. Padahal itu merupakan soko guru ekonomi rakyat, koperasi ini. Baik, struktur biaya ini akan membuat dan meningkatkan nilai tambah, kemudian berhubungan dengan pelanggan dan mendapatkan penghasilan. Semua termasuk dalam komponen biaya. Ini dikategorikan struktur biaya. Beberapa komponen biaya yang bisa dihitung setelah perusahaan mengetahui kunci utama sumber daya, kunci utama kegiatan, dan kunci utama mitranya. Begitu, Bapak, Ibu.
Ya, itu Bapak Ibu materi terakhir. Mudah-mudahan materi terakhir ini bisa diimplementasikan, bisa betul-betul bermanfaat, bisa menunjang keberhasilan BUMDes di masa yang akan datang. Yang pasti kami, khususnya saya dari Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, akan selalu memonitor, kemudian mengevaluasi sampai sejauh mana BUMDes eh, Desa Sukatani ini bisa terus eksis, ya, bisa terus bersaing. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah ragu. Andai kata, kan, BUMDes atau masyarakat Desa Sukatani ingin berkonsultasi dengan kami, silahkan. Kami selalu terbuka di universitas. Jadi sekali lagi kami sudah menjalin hubungan dengan Kabupaten Serang, khususnya dengan 5 desa, ya. Desa Sukatani, Desa Tengkurak, aduh lupa, pokoknya ada 5 desa, dan itu nanti akan kami garap semua. Jadi banyak program yang akan saya lakukan, terutama kalau saya mencermati bahwa desa yang ada di Kabupaten Serang ini belum satupun ada yang menerapkan desa cerdas atau bahasa kerennya smart village, di mana desa cerdas ini masyarakatnya harus cerdas, kemudian ekonominya harus cerdas, lingkungannya juga harus cerdas. Maka kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai, saya tentunya dengan tim dari UPN akan berbincang-bincang lagi dengan kepala desanya, kira-kira Desa Sukatani mau atau tidak dijadikan desa cerdas. Tinggal bagaimana nanti Pak Kepala Desanya berkenan atau tidak untuk dijadikan contoh di Kabupaten Serang menjadi desa cerdas. Demikian Bapak Ibu peserta pelatihan ini. Silahkan barangkali kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, baik melalui platform daring ini atau online, ataupun Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan melalui WA, ya, karena Pak Direktur BUMDes ini juga sudah memiliki WA saya. Jadi demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.